2018 untuk yang pertama. Jadi saya tuliskan di sini membeli 150.000 lembar saham dengan harga 4 dolar per lembar, itu menerbitkan lembar saham baru. Maka persentase kepemilikan dari P adalah 150.000 dibagi dengan penambahan 150.000 lembar saham ditambah 850.000 lembar saham. Maka persentase kepemilikannya adalah 15%. Lalu untuk alokasi excess value pada investasinya itu pertama menghitung biaya perolehan investasi. Itu sebesar 150.000 lembar dikalikan dengan 4 dolar. Maka menghasilkan sebesar 600.000 dolar. Lalu untuk book value aset metode dari S dihitung dari struktur modal S pada 31 Desember 2017. Yaitu ada karena kepemilikan S sebesar 15%, maka ditulis 15%, lalu untuk jumlahnya itu 600.000 dari biaya perolehan P yang tadi, lalu ada dari saldo laba sebesar dari saham biasa sebesar 850.000, lalu ada PIC 1.700.000 dan saldo laba 850.000. Maka di sini 15% dari 4 juta yaitu 600.000 dolar. Karena nilai biaya perolehan investasi dan book value aset netonya itu sama, maka tidak ada nilai access value. Untuk jurnal investasi P tahun 2018 itu untuk awal tahun mencatat investasi in S non trading pada cash sebesar 600.000. Lalu untuk di akhir tahun ada journal adjustment untuk mencatat pengakuan pendapatan dividen, itu nilainya 60.000 dari nilai dividen 0,4 per lembar dikalikan dengan jumlah lembar saham yang dimiliki oleh P, yaitu 150.000, maka nilainya 60.000. Lalu mencatat penyesuaian fair value. Di sini nilai sebelumnya di awal tahun itu sahamnya bernilai 4 dolar, di akhir tahun menjadi 4,3 dolar, maka harus ada penyesuaian fair value. Di sini mencatat investment in S non trading pada unrealized HGL OC itu sebesar 45.000 dari 4,3 dikurangi 4 dikalikan dengan jumlah lembar saham yaitu 150.000, menghasilkan 45.000. Lalu menutup akun unrealized holding gain dengan AOC, yaitu mendebitkan unrealized holding HGL OC dengan AOC sebesar 45.000 juga. Lalu untuk di soal diketahui membeli lagi 100.000 lembar saham dengan harga 4,3 lembar, tapi dari pemegang saham yang lain, maka S tidak menerbitkan saham baru, tetapi P membeli saham dari pemegang saham yang lainnya. Maka di sini untuk itu menghitung dulu persentase kepemilikan dari P, yaitu 150.000 dengan sebelumnya ditambahkan dengan 100.000 lembar saham yang dimiliki baru, namun untuk pembaginya masih sama, yaitu 1 juta, karena tidak menerbitkan saham baru. Itu 150.000 dibagi dengan 1 juta menghasilkan 25%. Karena pemilikan saham P sebesar 25%, maka pencatatannya harus melalui metode equity. Karena sebelumnya itu dicatat dengan cost method, itu jurnal 2018 harus dikoreksi retroaktif. Namun sebelumnya saya mencatat terlebih dahulu untuk investasinya. Di sini di awal tahun 2019 mencatat investment in S pada investment in S non trading ada cash dan cash. Untuk nilai investment in S non trading ini sebelumnya karena di sini untuk menghilangkan investasi in S yang tadi yang sebelumnya di tahun 2012, maka harus dikredit terlebih dahulu sebesar 600.000. Lalu untuk akun cash ini untuk mencatat investasi yang baru, yaitu yang 100 dengan harga sahamnya 4,3, maka
nilainya 430.000, maka total investasi INS di tahun 2012 itu sebesar 1.030.000. Lalu untuk jurnal koreksinya, yang pertama itu ada jurnal koreksi terkait dengan pencatatan dividen revenue. Di sini kan sebelumnya di tahun 2018 itu nilai dividen revenue-nya sudah diakumulasikan ke dalam akun return earning di akhir tahun 2018. Maka di situ kita harus menghilangkan akun return earning dan revenue ini untuk memunculkan nilai investment in S, yaitu sebesar 60.000. Lalu yang kedua ada koreksi terkait dengan menutup akun AOC dengan investment in S yang sebelumnya telah dijurnal di tahun 2018, yaitu bernilai 45.000. Lalu untuk yang jurnal pengakuan pendapatan, ini saya kurang mencatat yang di tahun 2018. Sebelumnya itu di tahun 2018 itu ada penghasilan laba bersih sebesar 600.000. Karena ini di tahun 2018 investment pada di debit investment in S pada return earning sebesar 15% karena kepemilikan saham di tahun 2018 15% dikalikan dengan laba bersihnya, yaitu 600.000, maka menghasilkan 90.000 yang seharusnya saya catat di sini, cuman saya lupa. Lalu untuk yang pengakuan pendapatan 2000 itu ada dua, yaitu pada pembayaran dividen dan juga penghasilan laba. Untuk yang pembayaran dividen ini di sini membayarkan dividen 0,5 per lembar karena di dalam 2019 P memiliki jumlah lembar saham sebesar 250.000, maka 250.000 dikalikan dengan pembagian dividen tadi yaitu 0,5, maka menghasilkan 125.000. Lalu untuk yang pembagian laba di sini dicatat investment in S pada income from S. Nah, karena persentase kepemilikan itu 25%, maka 25% dikalikan dengan jumlah laba yang dihasilkan di 2019 yaitu 750, maka menghasilkan 187.500. Mungkin gitu. Ya, silakan. Oh ya, Rifki, silakan, Ki. Dari penjelasan Ibu yang kemarin kan boleh ke atas lagi itu jawabannya. Kalau kayak gini bisa nggak ya? Ini kan si Faisal kan dari 850.000 ditambah 150.000 ya, jadi 1 juta untuk menghasilkan persenannya. Kalau misalkan kayak gini bisa nggak, Bu? Dari penjelasan kemarin yang total equity, jadi 850.000 tambah 1.700.000 tambah 850, terus ditambah lembar saham yang dibeli 600.000 dibagi itu penyebutnya, terus di 150.000 dibagi 4 juta totalnya. Kalau kayak gini untuk menentukan jumlah saham. Iya, baik, terima kasih. Jadi gini, Mas Rifki, yang dibahas oleh Mas Faisal ya di sini ya. Bisa juga sih yang tadi kan gitu ya. Tapi di sini kan membeli, yang dicermati kata-katanya kan membeli lembar saham biasa dari S, bukan lembar saham beredar ya. Artinya membeli lembar saham yang beredar, maksudnya membeli lembar saham dari S itu artinya memang belinya langsung dari S ya. Sehingga S itu menerbitkan saham baru gitu loh. Itu Mas Rifki. Nah, seperti itu. Sehingga di sini nanti adalah ya betul seperti ya ini sih saya kalau berpatokan pada pekerjaannya Mas Faisal ya. Jadi di sini nanti adalah ya 150.000 yang dibeli P ini dibagi dengan 850.000 lembar ditambah dengan 150.000 lembar yang baru. Nah, seperti itu. Yang Mas Rifki tadi tawarkan sih nggak apa-apa sih, asal di sini nanti ya sama-sama menghasilkan yang 15% ya. Jadi bukan dari 150.000 dibagi dengan 850.000 ya. Nah, seperti itu.
Iya Bu, Itu hasilnya Mas Rifki. hasilnya sama 15%, cuman untuk yang untuk equity methodnya itu bukan 25% Bu, tapi 26%. Sebentar. Masa sih? Sebentar. Coba Sal, bisa minta tolong nggak berapa? Maaf Bu, bagaimana Bu? Enggak, tadi sebentar 16%. Eh, Kayaknya sebentar. Kalau yang punyanya Rifki tadi gimana Ki? Sebentar Ki, maaf Ki. Apakah perlu di share screen? Ya, boleh gantian. Oh, maaf ya Sal, gantian dulu ya Sal. Oh iya, bentar ya Bu. Baik Bu. Ya, silakan, nggak apa-apa. Bentar Bu, lagi buka Excel ya Bu. Apakah sudah terlihat teman-teman? Ya, sekarang sudah, ya. Jadi kan ini Bu, apa namanya? Total equity kan dari lembar saham biasa kan 850 ya Bu. Terus dari saham yang dibeli berarti 150 dikali $4 ini, 4, harganya 4 ini Bu, jadi 600 kan Bu. Eh, Ya. 600 nanti ditambah sama 1.700.000 total equity Bu. Oke. Terus nanti ditambah sama 850 lagi Bu yang returnnya Bu. Nah, nanti dijumlah kan 4 juta ya Bu. Nah, dari 4 juta ini 150 kan 600, harganya dibagi sama 4 juta ini Bu, jadi 15%. Nah, tapi yang 450 ini Bu, kalau misalkan dibagi sama 4 juta, hasilnya 26% Bu. 11%, maksudnya kalau ditambah jadi 26% gitu Bu. Iya. Sebentar. Wait. Sebentar. Kalau cara ngitungnya Rifki kayak gini, kan kok jadi ruwet ya? Kalau ini misalnya gini aja ya Ki ya. Misalnya kalau dilihat ini kan berdasarkan harga pasar saham ya, saya maksudnya ngerti ya 850 nanti dikalikan dengan $1, kemudian yang apa namanya yang 850 itu nanti sebentar saham yang dibeli. Oh, enggak juga, enggak bisa seperti ini ya Ki ya. Oh, langsung ini ya, langsung Budiah ini ya. Jadi bagaimana Bu? Artinya ya gini. Saham yang dibeli 150 itu memang betul 600 kan gitu ya. Tapi jangan lupa Ki, gini. Yang 600 itu kan ditambah ada yang namanya share premium PIC ya. Yang 600-nya Rifki, yang 600-nya Rifki itu kan harusnya hanya 150 Ki. Maaf. 150 Bu. Iya, kan kalau yang di atas kan hanya dikalikan $1, nak, yang 850 yang di atas. Oh iya Bu, benar Bu. Iya, betul. Jadi yang bawah juga jangan kalikan $4. Kalau dikalikan $4 nanti jadi nggak apple to apple ya, apple to pisang ya, apple to jengkol kan gitu ya di situ ya. Jadi di sini nanti adalah 150 dikalikan $1. Gitu Ki. Oh, jangan dikalikan $4 Ki. Ya.
Berarti yang ditambah itu 850 tambah 150 gitu, Bu. Betul juga. Iya, betul. Tapi Jadi dikalikan dengan dikalikan dengan par value-nya ya, par value-nya. iya, Bu. Gitu. Tapi persenan yang di sininya nanti berubah bukan 15%, Bu. Coba 15% coba kalau itu. Nah, Ini itu kan jadi diganti 150 ya, Bu. Iya, 150. Kan kalikan $1. Ya, 17%. Itu masih 1.700 itu Oh, 1.700. 1.700.000-nya dihapus, Bu, atau gimana? Ya enggak, kalau mau dijumlahkan ya enggak apa-apa kan sama aja dengan sisi kiri kan gitu ya. Oh iya, baik, Bu. Hmm. Ya, Bu. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Izin stop sekarang. Ya, silakan lanjut. Masih ada lagi enggak Eng setelah Faisal? Satu lagi ya? Masih satu lagi, Bu. Mbak Dia, langsung aja, Mbak. Izin share screen ya, Bu ya. Baiklah. Jadi buat soal nomor 4 ini kan sama kayak soalnya Faisal tadi ya. Jadi kita cuma beda di tahun sama harga beli yang di tahun itu harga belinya itu 4,5 per lembar. Jadi langsung aja aku masuk ke yang poin B, di mana investasinya itu berubah menjadi 25%, perhitungannya sama kayak tadi, 250.000 per 850 ditambah 150. Kemudian kita buat jurnal retroaktifnya, di mana pertama kita buat jurnal untuk pembelian, yakni investment in S pada cash investment in S yang non-trading. Jumlahnya ini 4,5 dikali 100.000, terus investment in S tadi yang di awal 600.000. Jadi total investment secara keseluruhan itu 1.050.000. Kemudian koreksi fair value adjustment karena kita udah equity method, jadi langsung aja AOC pada investment in S yang non-trading sebesar 45.000. Kemudian koreksi dividen revenue yaitu cash investment in S 60.000, terus investment pada return earnings sebesar 90.000. Untuk sisanya penyesuaian yang di tahun 2018 itu sama kayak di soal nomor 3 tadi yang tahun 2019, tinggal jurnal aja dividen cash pada investment in S sebesar 125, yaitu 0,250.000. Kemudian pengakuan dividen, ini saya pisah, tapi secara keseluruhan totalnya itu 181.250. Gitu, Bu. Sekian, terima kasih. Oke, iya. Iya, betul. Oke, baik teman-teman, ada yang mau ditanyakan untuk yang punyanya Mbak Dia? Ini sama seperti Faisal ya sebelumnya ya, untuk yang tahun kedua ya. Iya, Bu. Oke, izin tidak ada konfirmasi. pertanyaan. Oh iya, silakan Mbak Rita. Berarti yang dikoreksi retrospektif itu cuma yang pertama itu reklasifikasi investasi, terus
fair value adjustment yang trading ataupun non trading, terus penerimaan dividen, penerimaan laba sama ya Bu. Itu aja Bu atau ada yang lain? Ya, bisa seperti itu, Mbak Rita. Oke, terima kasih Bu. Oke, baik teman-teman. Yang lain selain Mbak Rita, ada yang mau ditanya? Tidak ada? Berarti bisa lanjut ya. Oke. Apa ya? Kemarin berarti kita lanjut amortisasi ya. Family gini ya. Berarti kita lanjut amortisasi ya. Bu, di sini Oh iya, silakan Mas Alfian. jika di soal itu dikatakan beli 30% kepemilikan dari PTS, nah itu kalau terdiri dari share preference, yang preference itu juga termasuk dalam 30% itu enggak? Jadi dalam struktur modalnya itu ada saham preference. Nah, itu 30% itu juga net asetnya itu juga termasuk dari saldo itunya, maksudnya gimana ya jelasnya? Kan biasanya kalau kita mau nyari 30% itu kan dari share capital ordinary ditambah share premiumnya ditambah saldo return earning-nya terus dikali 30%. Nah, itu kalau ada share premium, share preference berarti share preference-nya itu juga dikali 30% itu. Gini, jadi kalau nanti ada apa namanya saham preferen itu, jadi gini, apa namanya nanti terutama untuk RE ya Mas ya, Mas Alfian ya, RE itu nanti milik bersama ya, milik bersama secara proporsional antara common share dengan preference share. Jangan lupa itu Mas Alfian, ini kalau ada saham preferen gitu, sehingga kalau kita mau menghitung berapa nilai kepentingan dari pemegang saham biasa, berarti di sini nanti kita harus memilah untuk ekuitas ya di sini nanti ya. Kalau ekuitas itu nanti berapa bagian untuk yang saham biasa dan berapa bagian untuk yang saham preferen. Nah begitu, kalau Mas Alfian mau belajar, nggak sabar nungguin kami di chapter 8, nanti lihat di chapter 7 kalau nggak salah, kalau ada preference share di bukunya BIM. Nah Mas Alfian, untuk sementara ini di bab-bab awal saya menganggap bahwa semuanya adalah saham biasa. Itu Mas Alfian. Baik Bu, soalnya itu nanti pengaruh dalam perhitungan excess value. Baik Bu. Soalnya di soal di bab 2 itu kan saya lihat di contoh soal soal itu Bu. Jadi ada soal itu P membeli 30% saham S pada nilai tercatatnya. Nah, ekuitas S itu terdiri dari saham biasa, saldo laba, sama saldo preference. Seperti itu Bu. Jadi untuk nilainya itu saya masih bingung. Jadi share preference-nya itu masuk hitung juga atau enggak. Jadi seperti itu. Terima kasih Bu. Iya, jadi apa ya? Tapi nanti aja ya Mas Alfian ya, di lain waktu aja ya. Iya, Nanti baik, kasihan Bu. teman-teman yang lain dulu ya. Apa ya, nanti diskusi secara terpisah boleh supaya tidak membingungkan teman-teman yang lain. Baik Bu, terima kasih. Kayaknya kita nyanyi dulu aja kali ya kayak ini ya ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Aman Mbak, aman, tenang Mbak. Maaf Bu.
Oke, Manda lihat dari ini di layar ya. Ini saya melanjutkan yang kemarin. Oke ya. Jadi ceritanya begini nih, ini ya. Ceritanya ini ada perusahaan investi, terus dia punya apa namanya? Punya posisi keuangan atau namanya neraca ya seperti ini teman-teman gitu ya. Nah, ini kan sudah ini ya. Oke, di sini ada apa namanya? Ada inventory, ada cash, ada piutang dan juga ya macam-macam ya. Ini total asetnya ini aja, nggak usah banyak-banyak total asetnya. Liabilities-nya seperti ini kan gitu ya. Oke, nah kita lanjutkan dulu asumsi ya. Asumsi investi perusahaan investi maksudnya ya. Perusahaan investi memiliki berapa kira-kira saham beredar, lembar saham biasa ya, biasa beredar. Gitu ya, Mas ya, Mbak ya. Oke, berarti di sini nanti adalah nilai ya kemarin barangkali kalau teman-teman ini BVE itu adalah book value equity, book value of equity ya per share PS. Atau kadang-kadang kita singkat menjadi apa namanya nilai buku per saham, gitu ya. Jadi di sini ya teman-teman nilai buku per saham itu adalah ya semuanya ekuitas di sini itu adalah dari 500.000 kan gitu ya. Terus kemudian 300.000, terus kemudian 400.000. Oke ya, dibagi dengan 100.000 lembar saham. Nah, gitu ya. Jadi di sini nanti adalah ini ya. Nih, ceritanya seperti itu ya, dibagi dengan 100.000. Nah, seperti itu. Sehingga didapatkanlah di sini 12. Oke. Ya. Oke ya. Nah, gini ya 12. Terus kemudian gini sebentar. Saya tambahkan misalnya harga pasar. Nah, ya, harga pasar saham investi yang sedang beredar di pasar adalah kira-kira berapa? Misalnya 20 kan gitu ya, 20 per lembar. Itu teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat dari sisi investor. Nah, ini ya, investor. Investor ya di sini katakanlah ini tanggal yang sama. Ini saya sambil ini karena kemarin saya merasa ada sesuatu yang belum saya terangkan. Ini nanti misalnya membeli, Mas Mbak ya, membeli apa ya? 100.000 kira-kira berapa ya Eng ya? 45.000 aja ya Eng ya. 45.000 lembar saham beredar. Nah, gini ya. Oke. Beredarnya investi maksud saya, yaitu dengan harga tentu saja $20 per lembar, $20. 20 rupiah per gitu ya. Nah, seperti ini. Itu ya, teman-teman ya. Jadi kalau investor itu membeli ini ya, membeli 45.000 berarti saya tulis di sini namanya apa ya? Kepemilikan atau kepentingan ya. Kepentingan investor itu adalah tentu saja di sini nanti adalah 45.000 kan gitu ya. Dibagi dengan berapa Mas Mbak? 100.000 ya. Jadi sama dengan berapa? 45% gitu ya. Nah, oke. Berarti si investor itu punya apa ya andil ya, andil atau kepentingan. Saya bilang kepentingan saja, interest. Kalau orang bilang itu interest ya, interest itu bukan ketertarikan ya. Nah, kepentingan di sini nih Mas dan Mbak ya. Makanya di sini saya kasih apa warna yang berbeda. Nah, seperti itu. Punya kepentingan di sini. Oke. Oke ya. Nah, seperti ini. Oke ya. Jadi dia punya kepentingan di situ sebesar 45%. Itu ya, teman-teman ya. Artinya adalah kan dia mereplace ya. Kalau dia membeli saham beredar itu kan berarti dia mereplace pemegang saham yang lama. Oke, ya seperti itu. Nah, sudah kan gitu ya. Nah, sudah. Terus kemudian berikutnya adalah gini ya.
Karena investor ini memiliki pengaruh signifikan, gitu ya, pengaruh signifikan dan mengeluarkan, ya signifikan itu pasti biayanya juga apa? Imbalan ya, bayaran atau imbalan aja. Imbalan signifikan sebagai penyertaan modal di investi, ya, makanya investor akan memperhitungkan nilai kepentingannya ya di investi. Nah, gitu ceritanya Mas dan Mbak. Berbeda dengan apa namanya ya? Berbeda dengan apa ya? Kalau saya itu kadang-kadang mencampurkannya dengan your daily life ya. Artinya itu adalah saya pengen ada paham lah yang saya maksud gini. Ya temenan biasa, misalnya kan gitu ya. Aku sama dia temenan biasa misalnya. Kalau dia sakit atau bapak ibunya sakit, ya udah biasa aja, doain aja. Get well soon ya bro, kan gitu ya. Get well soon ya sis, kan gitu. Ya tidak. Tapi beda kalau misalnya Anda punya relationship yang Anda anggap penting, necessary for you, kan gitu ya. Maka Anda merasa kalau dia sakit, ya tidak. Kan misalnya kalau seseorang yang berarti buat Anda, saya yakin di situ nanti Anda kalau dia senang ya Anda ikut senang, kalau Anda kalau dia sakit juga Anda. Nah, itu analog sama Mas di sini investor pun demikian. Kalau investi ini penting buat saya, maka kan gitu ya, saya tidak akan segan-segan untuk mengeluarkan uang dalam jumlah besar. Dan karena dia penting bagi saya, makanya saya pengen tahu apa yang terjadi pada dia. Ya tidak Eng, gitu ya. Nggak saja jawab aja iya ya Eng ya, iya Eng setuju tuh, gitu ya. Sehingga di sini nanti adalah hanya investor yang signifikan di atas 20% ya teman-teman ya, maka di sini nanti dia akan apa ya di sini nanti ya perhitungan apa nilai investasi. Kalau saya salah ketik nggak apa-apa ya, maafkan ya. Ya. Oke, sini nanti adalah 45.000 lembar dikalikan dengan nah seperti ini teman-teman ya. Oke, terus nanti dia bandingkan dengan kepentingan yang diperoleh. Oke, ini sama dengan berapa? 45% dikalikan dengan NAB atau aset neto dari investi. NAB itu yang mana, Bu? NAB itu ini, Mas dan Mbak. Oke ya. Jadi di sini nanti adalah ya saya tulis di bawahnya saja 45% dan RP 1.200.000. 1.200.000 asalnya dari mana? Nah, di sini Mas dan Mbak. Oke ya. Jadi di sini nanti adalah 45% kita kalikan dengan 1.200.000. Ya. Jadi sama dengan. Nah, perhitungan ini terjadi ketika investor itu memiliki apa di sini nanti memiliki pengaruh yang signifikan. Kalau misalnya tidak signifikan ya tidak penting bagi dia yang ngapain kan gitu ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai selisih nilai atau disebut sebagai excess value. Ini ya, kita kemarin sampai sini ya. Ya, teman-teman ya.
Nah, di sini nanti adalah saya lanjut ya. Investor ini ceritanya juga kepo nih Mas ya. Enggak, yang kepo bukan hanya Anda saja ya, tapi dia juga berusaha mencari tahu apa sih yang membuat investasi ini mahal. Sini ya, atau di sini kenapa kok saya bersedia membayar mahal padahal dia itu nilai bukunya hanya berapa? 540. Nah, seperti ini, teman-teman. Oke, ya. Nah, pertama-tama adalah di sini nanti dia akan apa ya? Di sini nanti ya menyelidiki ya. Menyelidiki ya apakah nanti ya nilai asetnya itu nah seperti ini saya buka ini. Ya. Apakah memang nilai asetnya itu ternyata harga jualnya nilai wajarnya lebih tinggi dibanding dengan nilai yang tercantum di buku. Ini adalah nilai yang sudah tercatat, nilai yang sudah Anda nilai yang sudah Anda jurnal itu namanya nilai buku, nilai yang sudah tercatat di buku pada tanggal ya laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2020. Nah, seperti ini ya. Ini yang kemarin kita kenal yang namanya under value, over value kan gitu ya, teman-teman ya. Masih ingat ya? Nah, jadi di sini nanti pihak investor itu bisa meminta kepada investi untuk melakukan revaluasi ya setelah akuisisi. Gitu ceritanya teman-teman. Ya. Ketika tahu bahwa ternyata ada aset-aset yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah kan gitu ya, utang lebih tinggi, maka di sini nanti adalah si investor merasa bahwa saya membayar 900.000 ini ya salah satunya ini adalah untuk apa Mas dan Mbak? Ya untuk apa ya? Mengantisipasi adanya perbedaan nilai antara nilai yang tercatat di buku dengan nilai wajar pada tanggal akuisisi. Anggap saja begini. Akuisisinya pada tanggal hari ini 28 Oktober. Laporan keuangan terakhir yang ada itu adalah tanggal 1 Januari 2021. Berarti kan kondisi aset itu kan tidak terupdate, Mas. Kondisi aset tidak terupdate pada tanggal 28 Oktober. Sepakat ya teman-teman ya? Ya. Sementara kalau misalnya mau jual ataupun mau beli itu kan tidak apa ya, pasti dia tidak mau mengabaikan berapa nilai wajar atau nilai pasar pada tanggal akuisisi. Nah, begitu Mas dan Mbak. Sehingga apa ya, nanti pada tanggal akuisisi dia akan apa? Dia akan mencari ya reasoning, pembenaran mengapa dia membayar tidak sebesar 540. Kenapa dia membayarnya adalah di sini bisa lebih besar atau lebih kecil. Kebetulan contoh saya lebih besar ya Mas ya, Mbak ya, contoh lebih besar. Nah, seperti ini. Nah, makanya di sini nanti adalah dia akan mencari yang namanya apa ya di sini nanti ya, mencari pembenaran, bukan pembenaran sih ya di sini nanti ya, tapi kira-kira begitulah ya. Oke ya. Nah, di sini nanti adalah Anda lihat untuk inventory ya, teman-teman ya di sini ya. Oke, kita lihat nih seperti ini. Oke, ya, kemudian berikutnya adalah undervalued land. Bentar ya, ini dulu ya, overvalued building. Kemudian ya, ini. Sebentar, sambil saya ini kan dulu. Undervalued land. Overvalue equipment. Undervalue ya, not payable. Ini supaya Anda tidak ini. Ini ya. Terus kemudian yang berikutnya adalah ini ya, teman-teman ya. Nah, di sini kita jumlahkan dulu. Oke, ada 210, sementara jumlahnya kan di sini ada berapa? 360 ya. Ya nggak apa-apa ya. Terus kemudian baru sisanya nanti diakui sebagai hal-hal yang tidak tampak kan gitu ya. Intangible. Nah, intangible di sini nanti adalah berapa Mas dan Mbak goodwill. Jadi di sini nanti adalah sebesar berapa? 150.000. Sehingga kalau Anda jumlahkan, nah di sini nanti adalah sebesar 360.
Nah, di sini Mas dan Mbak. Jadi ini terjadi kalau dia punya pengaruh signifikan atau dalam hal ini adalah investasi dia itu sifatnya signifikan, maka dia peduli terhadap hal signifikan. Oke, begitu Mas dan Mbak. Baik, kalau tidak, nanti kalau ada pertanyaan silakan langsung raise hand atau barangkali ini ya, boleh nyela saya, Bu ada yang mau tanya gitu ya. Saya lanjut aja ya. Oke. Nah, kalau Anda perhatikan teman-teman ya, di sini nanti yang dimaksud dengan excess value di sini nanti adalah excess value milik investee. Nah, di sini teman-teman. Jadi yang dihitung-hitung oleh investor itu adalah excess value milik investee. Nah, di sini nanti karena dia apa ya, bahasa saya itu sense of belonging ya, sense of belonging terhadap investinya cukup kuat. Kalau dia merasa memiliki investee, maka dia peduli apapun yang terjadi pada investee. Nah, begitu teman-teman. Ya, termasuk dalam perhitungan ini, ya, perhitungan excess value. Dan satu lagi, barangkali kemarin ya di pertemuan yang terakhir kemarin saya bilang bahwa aset dan kewajiban yang menjadi excess value ini adalah aset dan kewajiban yang ada pada tanggal akuisisi. Artinya adalah kalau inventory ini nanti habis, maka excess value yang melekat di sini nanti juga akan apa ya, yang melekat di inventory tersebut, di inventory gitu ya. Artinya inventory spesifik yang ada pada tanggal akuisisi. Kalau inventory ini nanti terjual ya berarti excess value 20.000 ini nanti ya ikut terjual. Termasuk land yang dilekati excess value di sini nanti juga merupakan apa, excess value yang apa namanya ya, yang melekat di tanah ini. Kalau tanah ini dijual ya berarti nanti excess value juga akan hilang. Ya, Mas Ahmad silakan. Bertanya Bu, yang excess value ini bukan apa? Ini tidak dikali dengan 45% ya Bu, atau 100% diambil Bu, yang alokasi? Iya, saya juga baru ngeh ya Mas Ahmad ya. Ya, terima kasih Mas Ahmad ya. Iya. Saya lupa kalau ini 40% ya. Iya, terima kasih udah diingetin ya. Iya, iya, ternyata ada yang sadar ya. Iya. Sementara yang di sini 40% ya. Oke. Ya. Nah, Mas Ahmad, kalau gitu saya perbaiki dulu. Ya. Ya, saya ini kan 40% dulu ya, teman-teman ya. Oke. Di sini nanti harus sama dengan ini ya, 360 ya. Jadi goodwill-nya gede banget ya. Sebentar, berarti di sana sum atau gini, sebentar. Maaf. 360 dikurangi dengan sum kan gitu ya. Ya, berarti goodwill-nya adalah sebesar 276. Gitu ya. Atau kalau ada yang dosen lain yang menghitung misalnya di sini ya 100%, ini sering disebut sebagai implied value. Ini adalah 40%, berarti Anda bagi dengan 40%. Terus kemudian berikutnya NAB-nya adalah ya 100% ya di sini ya. Ini kan gitu ya. Tambah ini kalau 100% semuanya. Nah, seperti itu 1.200.000 sehingga excess value kalau secara keseluruhan adalah sebesar 1.050.000. Nah, 1.050.000 kalau Anda kalikan, maaf, bukan 40%, 45%, salah lagi kan gitu ya. Nah, seperti itu ya, 45% ya, teman-teman ya. Jadi di sini oke, jadi sama dengan apa, di sini 2 juta ya, 2 juta. Atau 2 juta itu asalnya dari mana? Sini teman-teman, bisa di sini ya, nilai wajar dari investi artinya nilai wajar ke perusahaan ini adalah dilihat dari harga pasar saham dibandingkan dengan jumlah lembar saham. Nah, seperti itu. Jadi di sini nanti nilai wajar investi itu sama dengan harga pasar saham ya pada tanggal akuisisinya itu adalah 20. Ini dikali
sehingga sama dengan 2 juta. Nah, gitu Mas dan Mbak. Gitu ya. Atau 2 juta ini, kalau yang ini asalnya dari mana? Asalnya dari sini Mas dan Mbak. 900.000 ini Anda bagi dengan persen. Karena 900.000 ini mewakili 45%. Nah, gitu. Jadi sama aja kan ya dengan 2 juta di sini. Atau ini yang sering disebut sebagai nilai perusahaan. Ini ya, nilai perusahaan. Jadi kalau Anda mencari firm value, ya firm value itu adalah salah satunya dari harga pasar saham ya, dikalikan dengan jumlah lembar saham yang beredar. Atau nanti kalau Anda tengok di Detik Finance, ini sering disebut sebagai nilai kapitalisasi pasar. Gitu. Yang 2 juta ini. Ya istilahnya sama ya, nanti ya istilah-istilahnya ya teman-teman ya. Oke. Oke, terima kasih untuk masukannya gitu ya. Ini ya. Jadi di sini kita dapatkan goodwill-nya adalah sebesar berapa, Nak? Sebesar 265. Atau kalau ini berarti ini sama dengan 800 ya. Berarti kita bisa mencari goodwill. Ya, jadi di sini nanti goodwill-nya ada 210. Kayaknya salah ya di sini ya, nanti ya. 800 dikurangi dengan sum untuk yang ini. Ada satu hal yang saya lupa, Mas, bahwa under value ini bukan plus, value-nya di sini nanti adalah negatif. Nah, ini tadi yang saya lupa. Oke ya. Kenapa dia negatif, Bu? Karena kalau utang itu lebih besar, maka kita melunasinya dengan angka yang lebih tinggi. Ya, artinya kalau melunasinya berarti melunasi lebih apa? Lebih mahal. Berarti ini logikanya berbeda dengan yang ini. Kalau yang ini artinya Anda melunasi lebih banyak, berarti indikasinya adalah apa? Loss. Kalau loss berarti di sini meskipun under value tapi di sini negatif. Nah, begitu Mas dan Mbak. Gitu ya. Atau di sini nanti sama juga dengan 45% kalau saya ubah dengan berapa? 630. Sama kan ya di sini. Gitu. Oke, baik teman-teman, ada yang mau ditanyakan dulu? Ini untuk penentuan excess value. Ya, Mbak Biayu silakan, Mbak. Bu, izin bertanya, tarik mundur yang pertemuan lalu, Bu, terkait pengaruh signifikan, Bu. Misal di perusahaan beli 10%, tapi itu pengaruh signifikan. Dia pakai metodenya cost atau? Terima kasih. Tetap cost, Mbak, tetap cost. Dia tidak dibenarkan menggunakan equity. Tetap cost, gitu. Walaupun dia nanti tidak mengakui perubahan harga. Karena tujuannya bukan untuk trading atau yang available for sale. Itu Mbak Biayu. Oh, baik. Terima kasih, Bu. Yuk, sama-sama. Oke ya, baik ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah, sekarang saya ajak Anda menuju ke yang namanya persamaan investasi. Dulu Anda mengenal ada yang namanya persamaan akuntansi. Nah, sekarang di AKL saya ajak Anda untuk yang mengenal yang namanya persamaan investasi. Nah, di sisi kiri, di sini nanti ada kepentingan investor. Di sisi kanan, di sini nanti ada kepentingan dari siapa? Investi. Investi itu punya apa di sini nanti Mas dan Mbak? Dia punya share capital kan gitu ya. Terus share capitalnya nanti saya gabung aja dengan share premium ya teman-teman ya. Karena di sini excess value-nya cukup banyak kan gitu ya. Nah di sini nanti ada yang namanya excess value kan gitu ya. Oke. Bentar ya, ini saya tarik ke bawah kan gitu ya. Nah ini, oke. Kalau Anda perhatikan tadi siapa ya? Siapa namanya? Investi itu punya share capital dan share premium sebesar ini ya 500 dan 300 ya, jadi 800. Terus kemudian dia punya premium RE sebesar berapa? 400. Oke ya. Terus kemudian investor di sini nanti dia beli investasi 45% sebesar berapa? 900. Sehingga kan itu ya, dari perspektif investor si investi ini punya nilai lebih kan gitu ya, punya nilai lebihnya berapa? Punya nilai lebihnya adalah yang 100%, excess value-nya 800.
Atau di sini nanti bisa Anda ini kan, seolah-olah kan 45% Anda kalikan dengan, kan gitu ya teman-teman ya, di sini ya. Nah ini kan gitu ya, termasuk juga di sini. Nah begitu. Oke, jadi sama dengan 900. Jadi 900 itu kan gitu ya, seolah-olah kan di sini kalau ini kalikan 45% kan nggak sama dengan berapa? Tidak sama dengan 900 kan ya. Berarti dia memiliki nilai lebih. Nah, ini nilai lebih inilah yang kita sebut sebagai excess value. Gitu, teman-teman. Kalau ini menggunakan persamaan loh ya, persamaan. Nah, sekarang saya ajak Anda untuk membuat jurnal investor. Jurnal investor yaitu pertama adalah dia akan membuat jurnal equity investment. Ya, anggap saja di sini nanti kreditnya adalah pada cash. Yang mana Bu? Ya ini. Nah, seperti ini Mas dan Mbak. Gitu ya. Mas ya, Mbak ya. Nah. Terus kemudian yang excess value ini boleh saya breakdown ke tadi apa? Sini inventory. Banyak banget ya. Land, building, kemudian apa namanya? Equipment. Kemudian apa lagi nak? Tadi nak not payable dan terakhir adalah goodwill. Nah ini kita ini kan dulu ya. Sebentar. Ini sama dengan kita ambil yang 100% ini ya teman-teman ya. Terus kemudian yang land yaitu sebesar ini ya. Ini sudah kita hitung di sini. Sebentar. Saya ngelihatnya kemana ini. Gitu ya. Nah terlalu lama adalah ketik aja langsung ya. Gitu ya. Terus kemudian berikutnya berapa? 20.000 dan goodwill terakhir berapa? Nah, seperti ini saya pasang ya. Terus kemudian kalau Anda jumlahkan kan gitu ya, kalau Anda jumlahkan di sini yaitu sebesar ya di sini sebesar 2 juta. Ini kalau saya pasang 100%, kalau ini saya pasang 45%. Jadi di sini 45% Anda kalikan dengan total yang di sini, sama dengan 900. Ini hanya sebagai kontrol saja. Nah, sekarang kita mulai ya. Oke. Ini akuisisinya katakanlah pada awal tahun, 2 Januari 2021. Oke ya. Nah, sekarang kita masuk ke tanggal 31 Desember ya. Tanggal 31 Desember itu siapa di sini? Investi itu dapat apa, Mbak, Mas? Investi itu dapat laba, gitu ya. Ada laba bersih, ya. Ada laba bersih. Saya tulis di sini laba bersih selama setahun. Laba bersihnya berapa? Katakanlah di sini 400.000 misal. Nah, di sini ya. Masih ingat ya kalau laba bersih itu kan diposting ke return earning ya, menambah RE, teman-teman. Nah, karena ekuitasnya, jadi di sini gini, kalau ini bertambah ya, Mas ya, Mbak ya, si investor itu merasa bahwa investasi saya menghasilkan. Nah, di sini. Berarti di sini nanti adalah ada pertambahan 400. Makanya metode ekuitas itu dia yang kemarin saya bilang super akrual, GR kalau gitu ya, super akrual itu GR gitu ya. Nah, jadi di sini nanti adalah dia mengakui adanya penambahan ini. Itu Mas dan Mbak. Sehingga ya di sini saya inikan dulu ya. Oke, misalnya ini ya. Sehingga investasi dia itu sekarang nilainya sama dengan sekian. Ya. Nah, seperti ini. Jadi sekarang jadi 2.400.000 ya, teman-teman ya, kan ada penambahan 400 ya. Terus kemudian berikutnya adalah nah, seperti ini. Nah, Anda perhatikan ya, si investor itu selalu apa ya di sini ya, apa ya di sini sebentar, yang ini merasa bahwa saldo equity investment itu harus sama dengan nilai posisi aset neto, nilai aset neto dari pihak investi. Untuk yang apa ya, excess value ini adalah perhitungan di benaknya investor. Saya bilang di benaknya investor. Nah, di sini, Mbak. Nah, ini ya yang saya hijau-hijauin ya.
Nih, di benaknya investor karena tadi investor bersedia membayar lebih mahal. Itu Mas dan Mbak. Oke, ya. Sehingga kalau metode ekuitas ya, kalau metode ekuitas itu teman-teman di sini ya pada saat pengumuman labanya investee dia akan mencatat yang namanya equity investment dan kan harus berpasangan ya karena double entry ya. Makanya di sini nanti dia mencatat jurnalnya adalah income from S yaitu 45% Anda kalikan dengan net income ini. Nah, itu teman-teman. Jadi ini ya, ini nanti di jurnal yang kedua ya. Oke, ini ya biar apa ya? Biar seru ya, biar seru. Ya. Nah, terus kemudian berikutnya adalah yaitu ketika si investee dia membayarkan dividen. Membayarkan dividen kan sama ya, mendebit RE. Anda masih ingat ya, mendebit RE atau mengurangi RE ya, teman-teman ya. Misalnya dia membayarkan 250.000. Nah, di sini. Kalau dia membayarkan 250.000 itu mengurangi RE, Mas dan Mbak. Maka di sini pun juga sama, ya di sini nanti ya si investor akan mencatat adanya pengurangan. Tapi tentunya proporsi di sini saya kasih 45%. Gitu, Mas dan Mbak. Oke ya. Makanya di sini nanti untuk yang dividen ya teman-teman ya di sini nanti cash pada apa equity investment. Nah, seperti itu. Oke ya. Nah, ini nanti kalau misalnya Anda jumlahkan ya pada posisi ini nah, gini ya. Sekarang adalah apa Mas dan Mbak di sini posisi dari RE ya. RE sekarang adalah 550. RE 550 ini asalnya dari saldo awal 400 ditambah net income 400 dikurangi dengan dividen 250. Oke ya. Kalau misalnya kita cek lagi, nah sini Mas dan Mbak. Jadi terus kemudian 45%-nya dikalikan dengan ya. Oke, jadi sama ya di sini ya. Akan selalu sama Mas dan Mbak. Nah, sekarang tiba saatnya yang namanya amortisasi. Si investor tentu di sini nanti akan melihat ya, apakah inventorinya si siapa namanya si investee itu masih ada tidak? Dia melihat dulu. Inventory yang dilekati excess value ini pada akhir tahun ini masih ada atau tidak? Gitu ya. Kalau misalnya inventory ini terjual, teman-teman, gitu ya. Oke. Misalnya kan dicek ya di sini nanti ya, inventory ini masih ada tidak? Misalnya misal inventory terjual. Gitu ya. Jika inventory terjual, maka apa? Excess value yang melekat juga atau habis. Tidak ada sekarang. Berarti ini nanti harus apa Mas dan Mbak? Ini nanti harus sini harus dihilangkan. Gitu ya. Logikanya begitu. Atau misalnya nanti saya ajak Anda, saya taruh di sini ya teman-teman ya. Nih. Ilustrasi mengapa harus ada amortisasi excess value. Ya, oke. Di sini adalah untuk inventory. Ketika inventory terjual. Oke ya. Nah, di sini nanti teman-teman, jurnal dari pihak investee ketika dia menjual inventory seperti ini, terus kemudian nanti di sini ada apa? Sales. Anggap saja pakai perpetual ya, biar gampang ya. Nah, gini ya. Katakanlah di sini nanti terjual semua. Terjual semua itu berapa ya? Misalnya 300.000 misal. Maaf,
jadi lari ke bawah. Oke. Nah, COGS-nya si investasi itu pasti akan mengakui sebesar harga pokok di sini. Ya tidak? Nah, gitu ya. Oke. Berarti investasi itu akan mengakui gross profit. Oke ya, teman-teman ya. Gross profit tahu ya, sales dikurangi dengan apa? Sales dikurangi dengan Oke. Nah, ya. Sementara dari perspektif investor, kan tadi saya bilang investor ini sense of belonging-nya cukup kuat kan gitu ya, sehingga apapun pendapat investor itu nanti akan diperhatikan oleh investee. Gitu Mas dan Mbak. Dalam hal ini ya, jurnal investee dari perspektif investor adalah seperti ini. Tapi investor itu mengakui bahwa nilai inventory-nya investasi bukan 230, tapi menggunakan berapa di sini, Nak? Menggunakan 250. Ya, sebentar, kok nggak mau itu ya. Nah, seperti ini. Jadi perbedaannya itu adalah di sini. Ini, Mas, Mbak. Oke ya. Sehingga di sini nanti gross profit investasi di mata investor ya, di sini nanti adalah sebesar berapa? Dikurangi dengan 250. Oke, gitu Mas Mbak. Sehingga investor ini nanti akan melakukan koreksi ya, teman-teman ya. Melakukan koreksi gross profit yang diakui investasi sebesar berapa? 70. Ini nanti akan ya dikoreksi negatif. Atau di sini nanti adalah minus 20. Gitu ya. Jadi minus 20 ini nantilah yang akan dibawa ke persamaan investasi tadi. Bahwa si investor itu mengkoreksi labanya. Siapa namanya, Nak? Labanya investasi dengan cara begini, dengan caranya investor. Nah, di sini nih. Minus. Nah, ini. Nah, ini yang ingin saya terangkan kepada Anda today. Gitu, ya, sini. Walaupun dengan pemikiran sederhana kan di sini plus 20, inventory tidak ada. Ya sudah, kalau nggak terjual ya udah kita hapus aja begitu. Itu cara berpikir. Tapi kalau Anda pengen tahu logikanya itu yang kayak gini nih, Nak. Kenapa kok mesti harus dilakukan amortisasi excess value yang melekat pada inventory? Oke ya. Berarti pindah ke sini jadinya berapa? Ayo. Berarti di sini nanti adalah 45% dikalikan dengan minus 20. Ya, Mbak Dia, silakan. Izin tanya, Bu, berarti ini cash equity, metode equity ya, Bu ya? Maksudnya gimana, Mbak? Kan ini kan cash-nya kan 45%, baru nge-amortisasi gitu-gitu. Berarti kalau misalnya yang di bawah 20% dia juga sama atau enggak, Bu? Ya enggak, Mbak. Kan dia tidak signifikan. Ngapain saya begini-begini? Enggak mau repot lah, Mbak. Nih kayak gini Mbak Dia. Tadi kan sudah ini ya saya contohkan ya Mbak Dia nih. Teman jauhnya, orang tuanya meninggal. Paling kan Mbak Dia cuma bilang gini. Turut berduka cita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. RIP ya. RIP, rest in peace. Kan itu semoga damai. Kan gitu Bang. Itu pun pakai WhatsApp. Coba kalau misalnya maaf yang sedang berduka, yang sedang apa ya ketimpa duka ini adalah teman dekatnya Mbak Dia, sahabat kental, pokoknya she is everything for you, kan gitu ya. Ketika tahu orang tuanya meninggal, apakah Mbak Dia akan melakukan hal yang sama? Tentu tidak. Saya yakin Mbak Dia akan tergopoh-gopoh bighook kan gitu ya, dan menemani dia entah sampai pemakaman atau sampai doa-doa dan lain-lain. Ya tidak, Mbak? Nah, logika berpikirnya gitu aja, Mbak. Jadi itu saya dekatkan saja tidak kebingungan. Ya kalau nggak signifikan ngapain gini-gini, Mbak? Nggak usah. Gitu ya. Having fun aja kalau yang tidak signifikan. Jadi dia nggak perlu repot kayak gini, Mbak Dia. Kalau yang 10%. Meskipun dia merasa signifikan, tapi saya yakin dia tidak akan melakukan hal semacam ini.
Itu ya teman-teman ya dan Mbak Dia ya. Oke. Nah, makanya karena di sini saya lanjut ya Mbak Dia ya, izin ya. Di sini. Nah, ini kan mengurangi investasi teman-teman. Ini nanti akan dicatat oleh siapa namanya? Satu di sini ya. Dicatat oleh si investor menjadi demikian. Nah, gitu teman-teman. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, ini adalah untuk yang jurnalnya adalah income pada equity. Nah, seperti ini. Karena ini punyanya investi, halo sayang, ini punya investi, Anda nggak boleh mencatat amortization expense, bukan punyanya investor, kan gitu ya. Jadi investor mencatat dengan caranya sendiri. Caranya adalah dengan memainkan akun equity investment. Karena dia harus berpasangan dengan akun di laba rugi, makanya kita ciptakan akun laba ruginya adalah income from S. Gitu. Oke, ya, diterima. Termasuk nanti juga kalau posisi inventory-nya over value. Kalau over value masih ingat teman-teman ya, over value itu nilai buku lebih tinggi. Berarti nanti kebalik ya, koreksinya positif ya. Kalau koreksi positif ya berarti di sini nanti. Nah, gitu. Nanti bisa di ini sendiri. Oke. Ya. Saya lanjut yaitu tentang land. Nah, di sini nanti land posisinya seperti apa? Land ini masih utuh, masih dimiliki oleh S atau land ini sudah terjual. Kalau land ini sudah terjual, berarti logikanya sama seperti inventory. Gitu. Kalau land terjual. Tapi kalau landnya masih utuh, asumsinya masih utuh aja ya, gitu ya. Berarti dia tidak diamortisasi. Nulisnya di mana nih Mas Fira? Jika land masih dimiliki dan dipakai ya oleh siapa namanya investi, berarti kan ya excess value yang melekat ya masih utuh ya, tidak dilakukan amortisasi. Nah, begitu teman-teman. Kayak asumsinya ini aja ya. Nanti kalau dijual gimana Bu? Ya pokoknya dijual nanti kayak inventory lah kan gitu ya. Oke. Terus kemudian saya lanjut ke sebelahnya yaitu building dan equipment. Nah, di sini gini, building dulu ya, building yang dimiliki siapa? Investi. Kalau dimiliki, digunakan ya, berarti ya digunakan. Kalau digunakan gimana Mas Wira? Disusutkan ya, Mas Wira ya? Iya. Disusutkannya gimana Mas Wira? Ya, di sini nanti pakainya strike line, no RV, residual value. Kalau building 10 tahun aja ya Mas Wira ya. Pokoknya anggap saja dia setuju. Awas kalau nggak setuju kan gitu ya. Ya. Berarti investi di sini nanti teman-teman gitu ya akan membuat jurnal depreciation expense ya setiap akhir tahun atau inilah gitu ya. Ini aja biar saya nggak rempong. ACC depreciation. Ya tidak Mas Wira. Di sini nanti dikalikan ini ya Mas ya. Bagi 10 ya Mas. Iya Bu. Ya. Iya. Pokoknya awas kalau dia nggak setuju kan gitu ya. Gantian ya. Terus kemudian dari perspektif investor. Dari perspektif investor ya teman-teman ya di sini nanti ya. Beban penyusutannya si siapa namanya si investi itu adalah ya tentu saja di sini nanti si investor akan mendasarkan pada nilai ini. Iya dong, nilai yang diakui investor adalah nilai yang 180. Nah, begitu teman-teman. Ya. Berarti kan gitu ya, berarti Anda perhatikan ya. Ini kita turunkan dulu ya. Nah, gitu. Nah, ini ya. Berarti di sini nanti adalah beban penyusutannya ada koreksi ya, ada koreksi dari semula 20.000 menuju ke berapa? 18. Kalau beban penyusutannya dikoreksi turun, berarti apa teman-teman? Ya, berarti di sini nanti ada ini ya.
Atau kalau saya gini, ya dibagi 10, gini aja gampangnya. Berarti di sini nanti adalah 2.000. Kalau 2.000 gimana, Mas Fira? Berarti menambah investment. Iya, betul. Itu. Nah, di sini teman-teman. Berarti nanti untuk amortisasi over value building gitu ya. Nah, di sini nanti adalah equity investment pada income from. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Ini adalah sebesar 900. Sebenarnya 900 dikalikan 12/12 karena ini adalah penyusutan setahun penuh. Kecuali kalau investornya itu baru masuk di tengah tahun nanti ya berikutnya ya. Nah, di sini Mas dan Mbak ini kan menambah ya di sini ya, teman-teman ya, menambah. Nah, ini jurnalnya. Oke ya. Nah, terus kalau equipment supaya Ahmad ya di sini nanti ya. Ini dibagi 5 tahun gitu aja ya, Mas Ahmad ya. Ya. Oke. Ya. Nah, sama di sini pun nanti juga. Nah, ini Anda kalikan dengan berapa? 45%. Nah, gitu teman-teman. Ya, nanti jurnalnya sama ya dengan ini ya. Nah, ini. Nah, ini jurnal yang dibuat oleh investor. Jadi itu adalah siapa? Si investor, Mas dan Mbak. Gitu. Terus kemudian, oh ya satu lagi teman-teman, yaitu not payable. Not payable yang di sini gimana? Misalnya sudah lunas, asumsi ya, ini sudah lunas pada akhir tahun. Kalau sudah lunas, berarti di sini nanti adalah kita apa? Ya kita hapus ini. Bu, lunasnya tahun depan, bagi 2. Bu, lunasnya 2 tahun lagi, bagi 3. Jadi diamortisasinya selama apa? Sisa masa jatuh tempo. Nah, anggap saja di sini kita asumsikan not payable-nya lunas, maka apa? Maka di sini nanti adalah ya under value ini nanti akan kita hilangkan. Berarti di sini nanti ini ya teman-teman ya, kalikan ini. Oke, demikian teman-teman. Kalau goodwill tidak diamortisasi ya nak. Kalau goodwill tidak diamortisasi, goodwill itu sama seperti tanah. Itu teman-teman ya. Ini untuk aturan akuntansi sejak tahun 2010 ya. Udah lama ya sebenarnya ya. Goodwill kan itu ya tidak diamortisasi, tapi dia diimpair, bisa diimpair, tapi dia tidak diamortisasi. Nah, begitu teman-teman semuanya, maka mari kita jumlahkan untuk posisi terakhir. Nah, di sini ya, kita jumlahkan yuk kan gitu ya. Ini posisinya terakhir di mana? Di sini ya. Ya. Nah, ada 973. Bentar, ini saya inikan dulu. Nah, nanti pada akhir tahun, teman-teman, ini inventory sudah habis, payable juga sudah habis, land sama goodwill masih utuh. Kemudian untuk yang apa, building dan equipment ini masih tersisa ya untuk periode berikutnya ya. Nah, seperti itu. Atau misalnya kalau Anda pengen cek, nah di sini nanti kita jumlahkan teman-teman ada sekian, terus kita kalikan dengan 45%, dikalikan dengan ini. Oke, sama ya di sini ya dengan 973 yang di sini. Nah, begitu. Inilah keunggulan dari metode ekuitas. Itu yang dikebiri oleh IFRS. Karena IFRS nggak mau pakai metode ekuitas di atas 50%. Begitu teman-teman semuanya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Saya belum bikin jurnal yang ini ya. Ya, silakan siapa yang mau tanya, saya sambil ini. Saya izin bertanya, Bu. Iya, Mbak. Ini saya mau nanya tentang pemahaman ini, Bu. Kenapa under value untuk aset di excess value itu tapi diamortisasi itu kalau positif, Bu. Under value aset itu di positif, Mbak. Iya, di excess value positif, Bu. Tapi diamortisasi kalau under value negatif ya, Bu.
Kan Kenapa, karena dihilangkan, Mbak. Karena kalau berpikirnya sederhana kan karena ini dihilangkan, Mbak. Plus 20, gimana caranya supaya 0 kan berarti dinegatifkan. Gitu aja, Mbak. Logika sederhananya. Ini kan plus, kalau mau 0 berarti kan dikurangi. Gitu, Mbak. Oh iya, baik, Bu. Gimana kira-kira? Tapi kalau yang excess value itu karena dia dibandingin sama fair value-nya, Bu. Iya, betul. Iya, betul, Mbak. Ya, Bu. Kalau Terima kasih. misalnya tadi berpikirnya, ya boleh. Kalau berpikirnya rumit, yang ini Mbak tadi, kalau berpikirnya rumit, yang ini ya gini ya. Karena adanya koreksi negatif untuk apa? Koreksi negatif atau menurunkan laba ya, menurunkan laba, makanya di sini nanti minus 20. Tapi kalau Anda hanya bertanya plus minus, ya saya jawab dengan sederhana juga, karena di sini plus, maka di sini minus. Supaya jadi 0 gitu. Kita aja ya, Mat ya, kita aja ya Mas Wira ya. Kita aja. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, oke, sip. Ya, teman-teman, ada yang mau tanya? Ya. Izin Bu, tadi kan yang goodwill itu termasuk intangible asset itu kan tidak dapat diamortisasi. Terus yang kayak hak cipta, hak paten, merek dagang itu, apakah juga bisa diamortisasi? Atau Iya, gimana? kita tunduk. Ya, boleh Mbak. Jadi kita tunduk pada aturan akuntansinya, Mbak. Kalau yang tidak bisa diamortisasi itu hanya goodwill ya. Kalau yang intangible asset ya, Mbak. Kalau untuk yang lain-lain, franchise, copyright, paten, kan itu ya, itu bisa diamortisasi. Gitu, Mbak. Berarti hanya goodwill, the only one. Oh, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Betul. The only one, Mbak, goodwill. Oke. Yuk, silakan. Yang lain. Ini tadi kayaknya yang resen ada 3 deh. Satu lagi siapa? Udah. Iya, Asif. Ya, silakan Mas Asif Maulana. Itu Bu, yang 5.400 dari mana ya Bu tadi? Ini Mas, 45% Mas Asif dari sini. Oh, dari 12.000. Jadi semuanya ini nanti dikalikan 45% Mas, kalau ke sisi kiri ya. Nah, di sini Mas Asif. Nah, gitu. 12.000 itu kalau dari not payable-nya atau gimana? Yang 12. Oh, itunya ya. Oh, ini. Nah, saya sini. Saya ini kan dulu. Nah, ya. Oh, itu. Maafkan saya. Terima kasih, Bu. Yuk, sama-sama, nggak apa-apa. Nah, biar urut, nah gitu. Oke. Nah, enak kan kalau pakai Excel gini ya, teman-teman, saya yang enak sih. Ya, Anda pun juga ngikutinnya juga mudah-mudahan lebih nyaman kan gitu ya, kalau saya terangkan dengan menggunakan Excel seperti ini. Karena saya sekarang tersiksa kalau saya menerangkan PPT. Saya mati gaya kan gitu ya, Anda pun juga cengok juga kan gitu ya, ngikutin PPT-nya. Sama kan gitu. Ada yang bertanya lagi, saya lanjut ya. Oke, teman-teman. Jadi nanti memasuki tahun 2022, berarti di sini nanti adalah saldo investmentnya sekarang menjadi berapa? 973. Kemudian posisi aset netonya investasi seperti ini. Dan jangan lupa saldo excess value-nya sekarang sudah berubah. Untuk excess value inventory sudah habis teramortisasi, land dan goodwill masih utuh, not payable juga sudah habis. Kemudian untuk building sudah tidak 20.000 lagi, tapi di sini nanti akan berkurang seiring dengan adanya ini ya, penyusutan ini ya, teman-teman ya. Jangan lupa ini ya. Ya. Nah, ini karena nanti setiap tahun setiap tahun setiap tahun si investi pasti akan menyusutkan. Ya, di sini kita pakai yang strike line aja ya gambarannya ya, biar enak ya Anda semuanya kan gitu ya. Nah, seperti ini. Kalau untuk yang equipment ini tadi 5 tahun ya. Tadi saya hanya ngomong doang ya. Nah, ini ya. Nah, kalau ini biar kita nggak ada yang missing link kan dia disusutkan. Pakai strike line, no RV, residual value dan 6 tahun. 6 tahun atau 5 tahun, Mat? 5 tahun ya. Saya panggil Mas Wira itu antara Ahmad sama Wira. Nih, Mat, Wira, Mat, Wira.
Nah, ini teman-teman ya, ini nanti bisa dilanjutkan untuk tahun kedua ya. Kalau untuk yang Anda kalau diminta di soal kalau melanjutkan perhitungan tahun kedua. Oke, sekarang saya ini dulu ya. Nah, ini merupakan apa? Jurnal yang dibuat oleh investor terkait dengan investasinya di siapa? Ayo, investing. Gitu, teman-teman. Ini ya. Nah, ini. Oke, nah sekarang cara perhitungan secara manual. Untuk yang pertama adalah pendapatan investasi. Gitu ya. Misalnya sepanjang tahun 2021. Ya, Anda perhatikan akun ini aja, akun income from sini saja Mas dan Mbak. Anda nanti bisa menggunakan apa? Bisa menggunakan T account kan gitu ya, atau dicatat dengan menggunakan baris seperti ini. Gitu ya. Nah, sekarang kita inikan satu persatu yaitu bagian laba bersih investing. Yaitu di sini nanti 45% Anda kalikan dengan berapa tadi nak? 400.000 ya. Oke. Nah, ini kebetulan setahun penuh ya, 12/12. Kalau nanti investasinya itu dilakukan tidak awal tahun, berarti di sini nanti adalah ya 12/12-nya nanti Anda ganti. Seperti itu. Jadi di sini nanti 45% Anda kalikan dengan 400.000. Atau bisa langsung ke sini. Sama aja kan ya? Iya. Terus kemudian berikutnya adalah di sini nanti yang namanya penyesuaian. Penyesuaian yang pertama yaitu amortisasi apa? Di sini nanti under value inventory. Ya, tadi yang sudah diinikan sama teman-teman Anda ya, Mas ya, Mbak ya. Di sini nanti adalah sebesar ya kalau ini langsung aja ya under value inventory yang ini ya. Oke. Terus kemudian amortisasi building. Amortisasi equipment. Sebentar ya, 3, 4, kemudian amortisasi apa namanya? NP ya. Ada lagi tidak? Hanya 4 ya? Oke. Nah, ini nanti kita ambil teman-teman sebentar. Ini tadi mengurangi ya. Ya sudah, nanti saya ingat-ingat dulu. Oke, saya lupa di sini adalah minus ya, karena dia bersaldo debit. Oke, sehingga ini kita jumlahkan, gitu ya. Nah, ini, jadi sama dengan 186. Nah, di sini inilah yang disebut sebagai pendapatan investasi tahun 2021. Ini kalau ini ya, kalau Anda misalnya pakai T account, masih ingat ya kata-kata T account? Account untuk apa di sini nanti akun income from, nih kan gitu ya. Oke, di sini bersaldo debit, sini bersaldo kredit. Pertama adalah bersaldo kredit sebesar berapa nak? 180. Terus yang kedua bersaldo debit ya di sini ya 9.000. Berikutnya bersaldo kredit 900, bersaldo kredit 5.400, bersaldo kredit berapa? 9.000 ya. Oke, nah di sini nanti kita jumlahkan. Oke, ada saldo di sebelah kredit berarti total 95 dikurangi dengan jadi 186. Sama kan ya? Nah, sama ya, gitu ya. Di sini ya dengan perhitungan ini. Oke. Terus kemudian berikutnya adalah untuk saldo investasi. Ini kalau nggak pakai urutan kayak tadi ya. Nah, di sini nanti adalah saldo awal. Saldo awalnya Anda lihat di sini berapa nak? 900. Terus ditambah dengan pendapatan investasi tahun 2021. Kita ambil ini. Terus kemudian berikutnya adalah penerimaan dividen. Itu ya, penerimaan dividen dicatat sebagai pengurangan. Sini ya. Oke. Sehingga kita lihat di sini nanti untuk saldo investasi itu adalah sebesar 973 sama. Nah, begitu teman-teman.
Itu. Oke ya. Atau sebenarnya angka 973 itu bisa Anda cari di sini. Ini, komponen ini Mas dan Mbak. Ini ya. Jadi 973, sebentar ini saya berikan warna yang berbeda. Nanti kalau misalnya ada ini ya, yang warna biru ini ya teman-teman ya. Ini. Jadi ini adalah Anda bisa mencari yaitu posisi aset neto investi pada tanggal yang sama, berarti per 31/2021 ditambah dengan unamortized excess value. Maaf, salah ketik nggak apa-apa. Per tanggal yang sama, per 31/2021 Anda kalikan dengan, harusnya tadi ada kurung buka kurung tutup ya, dikalikan dengan persentase kepemilikan. Nah, gitu Mas dan Mbak. Percayalah kan itu ya. Ya, jangan percaya ding supaya Anda mencobanya. Kan gitu. Dan di sini nanti adalah ya bisa Anda cari di sini. Ini ya, teman-teman ya, sini ya. Oh, sini berapa Bu kan gitu ya. Nah, sebentar. Oh, kok larinya jauh ya? Gini aja ya. Ada 2164 atau di sini gini kalau Anda ini 2164 itu ya pakai Excel aja biar cepet gini ya. 2164 ya Mas. Nah, di sini. Jadi di sini 2.164 teman-teman ditambah sama ya. Nah, ini nanti dikalikan dengan 45%. Ya, nanti bisa Anda cari. Nah, gitu. Sama dengan berapa? Hasilnya sama dengan yaitu sama dengan 973. Nah, biasanya ini hanya saya berikan kepada mahasiswa di kelas saya ya untuk perhitungan yang ini. Buku BIMS atau di buku-buku yang lain pasti tidak ada. Ya, saya juga karena saya dulu rajin dulu Mas, dulu saya rajin gitu ya. Itu kalau sekarang sih nggak rajin sih ya. Gitu. Sekarang tinggal menggunakan apa yang saya ingat kan gitu ya. Ngajar nggak usah pakai buku kan gitu ya, ingatan aja dan lain-lain. Ya, seperti itu. Nah, begitu Mas dan Mbak. Ini sama dengan 973. Jadi Anda tidak perlu menghitung yang kayak gini, kecuali nanti kalau soal-soal itu tidak. Kalau soal-soal tidak lengkap datanya, Anda bisa menggunakan posisi ekuitas dari siapa namanya? Aset netonya investi plus unamortized. Nah, ini yang agak susah nih. Karena yang diketahui itu biasanya kan soalnya dari sini ya, dari sini. Anda nanti diminta untuk menentukan saldo excess value pada tanggal 31 Desember. Nah, ini kan tidak dikasih tahu. Anda suruh ngitung sendiri. Oh, inventory habis. Oh, misalnya not payable habis, land utuh, goodwill utuh, dan seterusnya. Itu Mas dan Mbak. Oke, chapter 2 selesai. Oh, belum ya. Any question any? Kalau tidak ada, ya Mas Asif, ya silakan. Ya, bertanya Bu, untuk goodwill kok tidak dimasukkan di pendapatan investasi? Enggak, Mas, kan nggak ada amortisasi, Mas. Oh tidak iya. ada amortisasi. Oh, tidak diamortisasi. Ya, gitu, baik, Mas terima Asif. kasih Bu. Yuk, sama. Goodwill sama land sama ya, Mas Asif ya. Goodwill sama land sama, karena tidak diamortisasi, maka tidak ada untuk yang ini. Ya, ya ini sambil saya lengkapi ya. Di sini adalah di sini adalah amortisasi untuk apa tadi? NP ya, not payable. Gitu. Nanti kalau buat belajar ya teman-teman ya. Oke. Oke, tidak ada yang bertanya? Iya. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya masuk ke bagian yang kedua, yaitu di sini gini, Mas dan Mbak. Yang ini misalnya akuisisi pada tanggal 2 Januari 2021. Ya. Yang ini adalah akuisisi per misalnya today. What the date is today? 28. Ya, Oktober. Nah, gini Mas Pak ya.
bagaimana kalau akuisisinya itu pada tanggal 28 Oktober? Anggap saja ini supaya saya nyari enaknya aja sih ya, pada tanggal akuisisi itu ya. Nah, anggap saja ini merupakan financial statement pada tanggal akuisisi, Mas dan Mbak. Nah, nanti yang kan kalau financial statement-nya adalah pada tanggal 1 Januari. Ntar dulu ya, kan gitu ya. Nah, berarti Mas dan Mbak, karena ini sudah saya kunci pada tanggal akuisisi, berarti posisi ini ya, terutama ya, teman-teman ya, nanti yang membedakan itu adalah untuk yang ini pada tanggal akuisisi, berarti tanggal 28 Oktober, berarti kita asumsikan ini sama, 1.200.000. Sehingga perhitungan excess value-nya sama. Sehingga perhitungan excess value-nya sama, tidak berubah. Itu teman-teman, ya. Terus yang berubah apa, Bu? Yang berubah adalah yang bawah ini, Mas dan Mbak. Dalam perhitungan apa, Mas dan Mbak? Dalam perhitungan, ya ini nanti, ini jadi rusak kan gitu ya. Kok rusak, Bu? Ya iya. Karena ini nanti dikalikan dengan 2/12. Sebentar, Mas dan Mbak. Mohon perhatiannya sebentar gini, ya. Di dalam akuntansi kan gitu ya, di sini nanti ada yang namanya aturan yang tidak tertulis atau kesepakatan bersama yang kita sebut sebagai konvensi pembulatan. Pendekatan bulan. Ya. Yang pertama yaitu transaksi yang terjadi sampai dengan tanggal 15 ya, tiap bulan kan gitu ya. Jadi tidak peduli itu bulan Januari, Februari atau apapun, maka ini nanti dianggap sebagai transaksi. Misal gini Mbak, Mas ya, ini akuisisi tanggal 13 April misalnya. Nah, saya yakin Anda pasti kebingungan, 13 tanggung ya, tengah tidak, awal juga tidak, akhir juga apalagi gitu ya. Nah, di sini nanti kalau akuisisi tanggal 13 April, nah di sini nanti menurut konvensi ini berarti akuisisinya ini nanti terhitung awal April. Jadi April dihitung. Ini nanti gunanya adalah untuk melakukan periode amortisasi excess value atau pengakuan bagian laba. Pengakuan bagian laba berarti sini nanti ya. Nah, sebentar. Perhitungan bagian laba dari siapa namanya investee. Nah, ini nanti misalnya persentase dikalikan dengan laba bersih. Tadi ya. Ini nanti dikalikan dengan berapa? 9/12. Gitu ya. April sampai di Desember. Oke. Terus kemudian yang kedua yaitu ya ini ya, transaksi yang terjadi setelah tanggal 15. Ya bulan ya, meskipun Februari ya. Februari yang bukan tahun kabisat kan gitu ya. Nah, ini nanti masuknya ke awal atau akhir, awal bulan berikutnya, ya akhir bulan. Atau masuk ke awal bulan berikutnya. Oke ya. Jadi di sini saya contohkan akuisisi tanggal berapa Mbak Mas? Misalnya 17 April atau 16 April. Maka di sini nanti akuisisinya ya terhitung sejak bulan Mei. Jadi April sudah tidak dihitung. Gitu ya. Jadi nanti kalau untuk perhitungan laba dan juga amortisasi ya teman-teman ya. Nah, di sini nanti adalah di sini kita menggunakan bukan 9/12, April sudah tidak dihitung. 8/12 berarti di sini nanti Mei sampai dengan Desember. Gitu. Sementara kalau yang di atas ini adalah mulai dari April sampai dengan Desember. Nah, begitu ya teman-teman ya. Sudah clear ya kita ya. Di sini ada konvensi seperti ini ya.
daripada ngitung hari aktual ya, ngitung hari aktual itu udah ngitungnya salah kan gitu ya, dan juga selisihnya nggak material. Makanya muncul konvensi ini, teman-teman. Pendekatan dengan perhitungan pembulatan bulan, pakai per 12. Oke ya. Nah, saya kembali lagi ya. Nah, berarti teman-teman di sini nanti untuk perhitungan bagian laba yang ini, kita masih bisa menggunakan yang sama ya di sini nanti ya, teman-teman ya. Oke ya. Nah, ini 400.000 itu kan labanya si investi setahun. Tetapi si investor karena dia baru masuk di 28 Oktober, berarti dia hanya berhak 2/12. Gitu ya. Terus kemudian berikutnya adalah di sini nanti ada kelebihan dividen. Dividen liquidation. Nah, di sini Mas dan Mbak. Nah, kalau dividen ini tidak dikalikan dengan fraksional bulan karena dividen itu tidak diberikan dalam waktu sepanjang tahun seperti halnya laba. Kalau laba itu dihasilkan sepanjang tahun. Termasuk juga beban-beban ini dilakukan pembebanannya sepanjang tahun. Ya gitu ya teman-teman ya. Berarti dividen tidak dikalikan dengan 2/12. Inventory pun juga sama di sini. Khusus untuk inventory di sini nanti dia berdasarkan keterhabisan. Jadi Anda tidak perlu mengalihkan 2/12. Gitu. Kan penjualan inventory yang dilekati excess value kan hanya terjadi sekali kan gitu ya. Gitu. Nah, khusus untuk yang depreciation expense, building maupun yang di sini nanti ada kalikan 2/12. Nah, di sini nanti dikalikan 2/12. Nah, khusus untuk not payable ini juga tidak Anda kalikan dengan 2/12 karena ya, semoga bisa dimengerti. Begitu Mas dan Mbak, pengaruhnya akuisisi yang dilakukan di awal tahun dengan yang di akhir tahun. Sehingga di sini ya, teman-teman ya, ini nanti dikalikan dengan berapa? 2/12. Nah, ini tidak usah. Nah, ini nanti dikalikan dengan 2/12. Di sini juga sama, dikalikan dengan 2/12. Untuk not payable ini nanti tidak perlu di teman-teman, tidak perlu di ini. Bentar, ini saya perbaiki dulu ya. Nah, seperti ini ya. Oke, sehingga income-nya hanya sebesar ini. Iya, karena kan ini income hanya bulan, bagian laba pendapatan investasi untuk 2 bulan ya. Pendapatan investasi dari bulan November ke bulan Desember 2021. Jika akuisisi dilakukan Mas dan Mbak? Jika akuisisi dilakukan, ya sini saya ini ya. Dilakukan tanggal 28 Oktober 2021. Nah, di sini biar saya ini kan, saya pindahkan ke sini. Gitu ya, teman-teman ya. Ini merupakan pendapatan ini ya. Terus ini, oke. Nah, disebut sebagai liquidating dividend, artinya gini, penambahan investasi ya, ini tidak sebanding dengan dividen yang dibayarkan sehingga mengakibatkan investasinya turun. Saldo investasinya berkurang dibanding dengan saldo awal. Nah, gini, makanya dividen yang ini disebut sebagai dividen likuidasi. Dividen likuidasi. Bukan dividen likuidasi itu bukan dividen yang dibayarkan pada saat likuidasi. Lah, perusahaannya mau dilikuidasi kok membayar dividen, ya kan gitu ya. Tapi merupakan dividen yang nanti mengurangi saldo investment. Ya, karena di sini kan dia mengurangi ya teman-teman ya. Sementara bagian labanya hanya berapa? 31. Atau dengan kata lain, bahwa dividen yang dibayarkan itu melebihi dari bagian laba. Jadi dividennya kegedean. Bagian labanya itu hanya 31 itu ya, 31.000 itu, tapi dividen yang dibayarkan 112. Ya, automatically pasti menggerus saldo investasi. Nah, begitu teman-teman. Ada pertanyaan sambil gitu? Ada pertanyaan tidak?
Kalau tidak ada, ya sudah saya lanjut lagi. Oke ya, lanjut kemana Bu? Kemana-mana, kan gitu ya, kemana-mana. Saya di sini adalah ini misalnya tahun kemarin ya, atau per 1 Januari deh kalau ini ya. Ya teman-teman ya. Iya, yes, pokoknya iya saja kan gitu ya. Oke. Nah, ini nanti yang cukup challenging ya, cukup menantang. Siapa yang mau ditantang? Oh, tidak ada ya sudahlah kan gitu ya. Oke. Jadi nanti kita akan mencari posisi aset net tanggal ya di sini pada tanggal ini per 28 Oktober. Kita punyanya per tanggal 1 Januari ya teman-teman ya. Oke. Ya. Nah, yang pertama adalah di sini nanti apa namanya modal saham gitu aja ya, modal saham. Di sini nanti adio saham ya atau share premium podoai Mas kan gitu ya, podoai Mas gitu ya. Oke, jadinya berapa di sini teman-teman? Jadi di sini anggap saja ini sama ya, dia sepanjang tahun itu tidak melakukan transaksi ekuitas. Nah, di sini nanti yang kita cari adalah retained earning. Di sini per 1 Januari. Oke. Nah, ini ya, per 1 Januari ya, Nak ya. Oke. Terus kemudian berikutnya adalah, nah di sini teman-teman. Kita cari di sini nanti adalah apa ya? Perubahan saldo. Nah, perubahan saldo RE itu adalah diakibatkan karena laba bersih. Laba bersih yaitu dari periode Januari hingga Oktober. Oktober kita hitung penuh ya. Oke, ya. Oke, jadi di sini sama dengan 400.000, teman-teman. Kan tadi laba bersihnya 400.000 ya. Dikalikan dengan berapa, Nak? 10 per 12. Jadi di sini nanti adalah 400.000. 400.000 dari mana, Bu? Ya dari bawah tadi kan itu ya. Dikalikan dengan 10 per 12. Nah, terus kemudian ada pembayaran dividen tidak? Sepanjang bulan Januari sampai bulan Oktober. Misalnya. Oh, misalnya tidak ada, karena dividen ini dibayarkan pada bulan Desember, misalnya yang tadi. Berarti di sini 0, jika tidak ada pembayaran. Sehingga teman-teman di sini nanti ya, ini saya hapus dulu. Berarti jumlah sementaranya di sini nanti ya, sini aja ya, sum kan gitu ya. Oke. Posisi ekuitas per 28 Oktober. Sampai sini ada yang mau tanya, teman-teman? Baru nanti Anda kalikan dengan berapa di sini? 45% ya? Nah, seperti itu. Jadi bukan 1.200 gitu ya. Seperti itu. Atau misalnya di sini nanti adalah sebesar sekian. Nah, begitu Mas dan Mbak. Jadi nanti pengaruhnya adalah terhadap perhitungan apa? Nanti perubahannya adalah pada sebentar. Ini panah-panahnya saya buangin aja ya nanti ya, biar nggak semrawut gini ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ngaruh ke sini nanti. Pengaruhnya adalah dalam perhitungan excess value di sini. Oke, atau misalnya kalau Anda mau cek kan gitu ya, 45% dikalikan dengan 466, benar nggak sih kan gitu ya, sama ya. Oke, silakan kalau ada yang mau tanya. Nah ini ya, nih
Nanti excess value-nya berarti excess value-nya berubah ya Bu. Ya iya, sambil itu ya iya kan gitu ya iya gitu. Gitu ya. Berarti di sini nanti datanya nggak bisa pakai data yang ini ya, nggak bisa pakai data yang ini kan ini per 1 Januari. Berarti ini nanti ya itulah kan, ya itulah pokoknya gitu lah. Tapi nebeng aja ya, nebeng ya. Kalau saya bilang ini nebeng, jangan protes ya pakai yang ini. Biar saya nggak ngarang lagi Mas, capek ngarangnya. Emang kalau saya ngarang angka gini rumangsamu kan gitu ya, emang gampang enggak kan gitu ya, mikirnya berlipat-lipat, cuman Anda nggak lihat prosesnya aja karena prosesor saya kan nggak kelihatan kan gitu ya. Nah itu saja teman-teman ya, tapi nanti dalam perhitungan ininya sama ya di sini ya, ini sama. Oke demikian, tapi ini nggak balance Bu, nggak balance, iya memang kan gitu ya. Nggak balance. Jadi goodwill-nya ternyata di sini sudah langsung ini ya, teman-teman ya. Di sini ya 296 ya. 296, 20 dan kawan kawin kan gitu ya. Kebetulan ini tidak ada amortisasinya. Jadi aman. Hore, aman. Gitu ya. Yang lainnya berarti aman ya. Aman. Sambil ngomong aman gitu. Nggak percaya soalnya. Sebentar ya, mari saya ini kan nggak sama nih, Mas. What's going on tidak sama. Apa yang bikin nggak sama nih Mas Wira? Apa nih shift asik gitu. Di sini 296 ya, betulnya 296. Ya beda kan cuma ini doang nih 296. Sekian. Ya nanti cari sendiri. Saya nggak dapat kan. Oke. Ya udah nanti jadi PR saja, ntar dulu aja ya. Saya juga lagi nggak pengen ini. Nanti tolong bantuin ini ya Mas Wira ya. Kenapa ini nggak sama dengan ini ya? Ada selisih berapa? Selisih 4.000 ini ya. 5.250 ya. Jadi penisirin kan itu ya, jadi penisirin. Kira-kira kenapa ya? Sebentar, excess value-nya di sini, oh, see. Excess value-nya itu, sebentar. Ini kan totalnya ya, sum kan gitu ya. Padahal seharusnya nilainya berapa nih, Mas? Di sini harusnya 2 juta ya, sebentar. Harusnya 2 juta. Total excess value-nya harusnya kan 466 ya. Bentar ya, sambil ini ya. Ya itu 466 sudah sama. 466. Sampai sini 930. Karena ini rumus ya, rumus 817, 817. Udah oke. Nah, begitu sampai sini kok tidak oke. What happened? Atau coba saya ini kan dulu zoom gitu. Sini ya. Sama tuh. Ini semuanya nambah, ngurang. Ya sudah, nanti cari sendiri lah. Saya lagi ini, udah cari sendiri aja. Ada nyerah. Ya pokoknya nanti harusnya sekian aja. Harusnya, nggak tahu sih, harusnya sekian kali ya yang ini ya. 818 ini ya. Coba kalau di sini, lah di sini jadinya ini income income from-nya di sini masih 180. Gimana ceritanya kan itu ya? Di sini adalah sebesar berapa? 30 ya? Belum nyambung ya. Ini ya betul.
31 ya, 31 sambil ngomong betul itu sambil ngomong ini. Ya, kok di sini sama dengan berapa, Nak? 31050. Sementara di sini sebesar sekian. Oh, nah, gitu. Udah sama ya? Sama. Sini 818. Di sini tetap menteles 823. Mas tolong Mas Wira aja lah yang tolong ya Mas Wira ya. Gimana? Kenapa jadi begitu gitu ya? Ya udah gitu Mas ya. Udah selesai chapter 2. Baik, Cuman Bu. yang tinggal apa penjualan aja ya, penjualan apa namanya? Penjualan apa, Eng? Penjualan investasi nanti aja di akhir-akhir aja pas perubahan kepemilikan. Ya, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan tidak, Mas dan Mbak, dari kuliah kita today? Baik, tidak ada. Wih, alhamdulillah. Berarti ngerti ya. Ya. Eng, kita ketemu kapan lagi, Eng? Rabu dan kapan, Eng? Mudah-mudahan saya tidak ada jadwal di mana lagi gitu, Eng. Rabu dan Kamis minggu depan, Bu. Oke, siap. Nanti saya dikasih kabar ya, Eng. Baik, Bu. Siap. Iya, terima kasih. Dan jangan lupa ya, teman-teman ya, chapter 2 sudah selesai. Mohon untuk ya soal-soalnya. Mau kuis tidak, saya jawab sendiri tidak kan gitu ya. Karena pasti saya tahu kalau Anda pasti tidak pengen kuis kan gitu ya. Padahal chapter 1 enggak kuis, chapter 2 juga enggak kuis kan gitu ya. Ya sudah, tidak apa-apa. Sekali-sekali menyenangkan Anda, dan saya juga senang ya karena nggak ngoreksi-ngoreksi juga kan gitu ya. Gitu. Bahasanya itu. Iya. Oh iya, langsung ini lope-lope. Iya Mbak, I love you too Mbak, kan gitu ya. Kalau kita nggak kuis Mbak. Ya, baik, terima kasih. Ya, untuk today ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau kasih pantauan penutup? Kayaknya Eng sudah menyiapkan deh sama Wira. Ayo Wir, udah siapkan belum Wir? Sudah, Bu. Udah, yuk silakan. Baik. Di dapur Mama sudah menanti. Sehingga kami menunggu kami minum jus lasih. Sangat bersyukur bertemu Bu Dia Purwanti. Lebih dan kurangnya sekian dan terima kasih. Cakep. Terima kasih Wira. Dari Eng ada nggak Eng? Nagih langsung. Nanti teman-teman minggu depan gantian ya, jangan Wira terus ya, kasihan Wiranya. Siapa tahu ada yang hobi berpantun ya, Mbak semuanya ya. Mas Taufik juga ya, Fik, Dede kan gitu ya, Ki, Rifki kan gitu ya, Helmi mana nih suaranya Helmi kan gitu ya. Cup, Ucup, Ahmad Yusuf Maulanya, kalau panggil orang pokoknya ada nama Yusuf itu langsung Ucup, Cup kan gitu ya, Cup, mana suaranya Cup kan gitu ya. Raffi juga ya, Vi, kamu kan dari tadi senyum-senyum, Vi ya. Iya, gitu ya. Raffi itu yang paling jujur ya untuk backgroundnya kan gitu ya, dia jujur tuh kan gitu ya, Vi ya. Terima kasih ya, Vi kan gitu ya. Kalau yang lain kan pada kamuflase tuh kan gitu ya. Enggak Mas, biar saya menyapa Anda saja kan gitu ya teman-teman ya. Oke. Yang tidak saya sapa ini mohon maaf kan gitu ya, satu-satu ya, satu-satu gitu. Ya paling karena PIC-nya itu ya 2 jagoan itu Wira sama Eng kan gitu ya, itu yang sering saya sapa. Barangkali nanti Yul kalau mau kasih pantun ya Yul buat saya ya Yul, Ilham, Faisal kan gitu ya. Faisalnya ada 2 ya di sini nanti ya, ada Faisal Andi sama Faisal Aditya. Iya, ada 2 ya. Mbak-mbaknya juga ya Mbak, saya nggak sebutan satu-satu ya. Kistan juga boleh ya Mas Arif ya. Kistan nanti kalau misalnya ini kalau dia kan langganan nanya, saya bilang dia langganan nanya kan gitu. Makanya saya hafal. Pokoknya semakin sering Anda sering bertanya ataupun sering ini ya saya akan menghafali Anda. Tapi kalau Anda diem ya saya juga ya maaf kalau saya tidak sapa-sapa kan gitu ya. Kadang-kadang kan memang apa? Ya, usaha yang dilakukan sebanding dengan hasil yang didapatkan. Itu kan sunatullah, udah universal ya teman-teman ya.
barangkali Anda yang pendiam itu kan memang tidak ingin disapa, ingin menyepi kan gitu ya, sampai akhir pun nggak ada yang nyapa kan gitu. Gitu. Oke, baik ya, sampai ketemu pekan depan ya, Rabu dan Kamis ya. Semoga Anda selalu sehat. Kita sepakat tidak ada nanti saja kuisnya, kalau lagi musim kuis itu kita kuis gitu ya. Kan kita nggak enak tuh yang lain kuis, masa kita nggak kuis kan gitu ya, sombong amat kita ya kan gitu ya. Iya. Baik teman-teman ya, oke, di Papua ada burung cendrawasih ya, teman 52, selamat siang dan terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih Bu. Meeting ya teman-teman ya, yuk.